Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai statistika. Ini adalah KD 3.27 yaitu mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual. Materi statistika ini adalah materi awal untuk kelas 12 SMK ataupun SMA. Yang pertama di sini kita akan membahas materi tentang pengumpulan dan penyajian data. Data merupakan keterangan-keterangan dari objek-objek yang diamati. Makin lengkap data-data yang dikumpulkan biasanya makin baik dan makin memperkuat kesimpulan dan analisis yang dihasilkan. Dari segi bentuknya, data dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama ada data kuantitatif, yaitu data-data yang berbentuk bilangan. Data kuantitatif ini dibagi menjadi dua, yaitu data discrete dan data kontinu. Yang kedua ada data kualitatif, yaitu data yang berbentuk pernyataan atau data-data yang tidak berbentuk bilangan. Misalnya data tentang pekerjaan orang tua murid, data tentang mutu barang, apakah kualitasnya tinggi, sedang, ataupun rendah, dan lainnya. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi. Misalnya, kita akan melakukan penelitian pada kelas 12. Jika yang diteliti hanya tingkat belajar siswa saja, maka cukup diambil dua kelas untuk dibandingkan sebagai sampel. Apakah kelas 12A memiliki tingkat belajar yang sama dengan kelas 12B? Lalu ada teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah dengan teknik penelitian lapangan atau pengamatan langsung, atau bisa juga disebut observasi. Yang kedua ada wawancara atau interview. Yang ketiga ada angket atau kuesioner. Dan yang keempat ada media cetak atau elektronika, internet, dan lain-lain. Berikut adalah cara penyajian data. Maksud dari penyajian data adalah untuk mempermudah membaca data. Kegunaan dari diagram ini antara lain untuk memperjelas dan mempertegas penyajian data. Yang pertama di sini ada diagram lambang atau piktogram. Piktogram lebih cocok untuk menyajikan data jika data tersebut menunjukkan jumlah angka yang besar. Contohnya data penjualan sapi dugul PT Sapiku. Satu sapi ini dihitung 1000, maka pada penjualan tahun 2019 terdapat 10 sapi, artinya terjual 10.000 ekor per tahun 2019. Begitupun pada tahun 2017 ini ada 5 sapi, artinya terjual sebanyak 5.000 ekor. Yang kedua ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini lebih cocok untuk menunjukkan perbandingan jika data tersebut terdiri atas beberapa kategori. Terdapat 3 bentuk diagram lingkaran yang dapat digunakan, yaitu diagram lingkaran biasa, diagram lingkaran dalam bentuk derajat, dan diagram lingkaran dalam bentuk persen. Terus untuk menyajikan diagram lingkaran bentuk derajat ataupun bentuk persen. Pada dasarnya untuk diagram lingkaran bentuk derajat maupun dalam bentuk persen semuanya sama. Yang membedakan hanya dalam penyajian angka dalam diagram lingkaran. Sedangkan cara membuat perbandingan daerah untuk masing-masing datanya sama, yaitu nilai yang ditanyakan sama dengan banyak data per total data dikali 360 derajat apabila diagram yang akan kita buat adalah bentuk derajat. Lalu jika diagram yang kita buat dalam bentuk persen, maka rumusnya adalah nilai yang ditanyakan sama dengan banyak data per total data dikali 100%. Contoh, info corona pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 18 April 2020 jam 6 WITA menunjukkan orang dalam pengawasan atau ODP sebanyak 240 orang. Pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 8 orang dan terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 12 orang. Nah, data ini kita akan sajikan dalam bentuk diagram lingkaran, derajat, dan dalam bentuk persen. Nah, di sini kita akan selesaikan soal yang tadi, penyajian diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Jumlah secara keseluruhan adalah 260 orang dan ODP 240 orang, sedangkan PDP 8 orang dan terkonfirmasi 12 orang. Jika dihitung dalam derajat, maka besarnya masing-masing juring adalah, nah juring di sini adalah daerahnya, daerah ini nih, daerah yang merah, daerah yang putih sisinya hijau, dan daerah yang sisinya ini kuning. Pertama, kita akan mencari ODP. Tadi ODP itu berapa? 240 orang per jumlah keseluruhannya adalah 260 orang dikali 360 derajat sama dengan
332,31 derajat atau dibulatkan menjadi 332 derajat. Sedangkan di sini PDP-nya berapa? PDP tadi kan ada 8 orang per 260 dikali 360 derajat sama dengan 11,08 derajat dibulatkan menjadi 11 derajat. Lalu COVID-19 ini yang terkonfirmasinya ada berapa derajat? Tadi kan ada 12 orang per keseluruhannya 260 orang dikali 360 derajat sama dengan 16,82. Maaf, 16,62 derajat dibulatkan menjadi 17 derajat. Nah, ini adalah gambar dari diagram lingkarannya di mana tadi 11 derajat itu PDP, 17 derajat ini yang COVID ya, dan sisanya adalah ODP. Sekarang, penyajian diagram lingkaran dalam bentuk persen. Jika dihitung dalam persen, besarnya masing-masing juring adalah sama saja seperti yang ini, namun di sini dikalikan 100%. Ini adalah daerah yang COVID, 5%, ini daerah yang PDP, 3%, dan sisanya 92%. Ini adalah daerah ODP. Nah, cara menghitungnya seperti ini, sama persis seperti yang derajat, namun hanya pengaliknya aja, di situ 360 derajat dan di sini 100%. Nah, yang paling mudah itu adalah jika diminta lingkaran dalam angka atau membuat diagram lingkaran dalam bentuk angka. Di sini kan ODP-nya 240 orang, PDP-nya itu ada 8 orang, dan yang terkonfirmasi positif COVID ada 12 orang. Maka diagramnya adalah berbentuk seperti ini. Ini bilangan 12 menunjukkan COVID-19, 8 di sini menunjukkan PDP, dan yang daerah putih ini menunjukkan ODP-nya. Kita belajar cara membuat diagram batang. Diagram batang dilengkapi dengan skala dan kata-kata yang jelas sehingga ukuran-ukuran data yang bersangkutan dapat dibaca dari diagram. Contohnya, buatlah diagram batang dari tabel waktu dekomposisi sampah anorganik berikut ini. Pertama, material anorganik. Ada plastik, baja, kaleng aluminium, dan kulit sintetis. Nah, plastik memerlukan 400 tahun untuk dekomposisi sampah. Baja memerlukan waktu 100 tahun. Kaleng memerlukan waktu 250 tahun dan kulit sintetis memerlukan 500 tahun untuk waktu dekomposisinya. Maka tabel yang disajikan bisa seperti berikut ini. Pertama, plastik menunjukkan waktunya selama 400 tahun. Baja menunjukkan waktunya sebanyak 100 tahun. Dan kaleng aluminium menunjukkan waktu 250 tahun. Terakhir, kulit sintetis ini menunjukkan waktu 500 tahun. Berikut adalah contoh dari diagram batang. Selanjutnya, diagram garis. Diagram garis dipergunakan untuk menggambarkan perkembangan pertumbuhan suatu hal atau kegiatan dari waktu ke waktu secara terus-menerus atau secara berkala. Di bawah ini contohnya adalah perkembangan jumlah siswa 4 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai 2019. Yang diagram garisnya ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah siswa dari tahun 2016 sampai 2019. Oke, ini adalah tabel data distribusi frekuensi. Jika terdapat data yang jumlahnya cukup banyak, maka akan lebih efektif dan simpel jika penyajiannya dalam tabel distribusi. Data tersebut dikelompokkan dalam beberapa kelas atau interval, di mana dalam satu kelas memuat beberapa data tunggal. Nah, ini contoh data tunggal. Misalkan yang punya nilai 4 ada 2 orang, yang punya nilai 5 ada 7 orang. Berbeda dengan data kelompok. Bisa dilihat di sini bahwa data kelompok itu mempunyai beberapa kelas atau interval. Nah, ini kelompok pertama atau kelas pertama, yang ini kelompok kedua atau kelas kedua. Tadi disebutkan bahwa dalam data kelompok tersebut, dalam satu kelasnya memuat beberapa data tunggal. Kan data tunggal itu adalah
nilai ini nih, nilainya ini kan 4. Nah, jika dalam data kelompok nilainya itu beberapa data tunggal, ini kan 50 sampai 54, artinya adalah bilangan dari 50, 51, 52, 53 sampai 54 yang berjumlahnya ada 5 orang. Misal, dalam satu kelas ujian matematika itu ada yang mendapatkan nilai 60 sampai 64 yang jumlahnya ada 19 orang. Lalu misalkan ujian matematikanya ada lagi yang nilainya 70 sampai 74 sebanyak 26 orang. Nah, datanya bisa dikelompokkan seperti ini atau bisa dibuat tabel distribusi frekuensi seperti ini. Ini ada pun langkah-langkah untuk menyusun tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah menentukan jangkauan atau rank-rank. Ini merupakan selisih data terbesar dengan data terkecil dalam suatu kelas interval atau dalam suatu kelompok interval. Nah, rumusnya yaitu datum terbesar dikurangi datum terkecil. Tentukan banyak kelas juga, yaitu rumusnya banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log n. Setelahnya, tentukan juga interval kelas, yaitu rumusnya rank per banyak kelas. Tentukan juga batas kelas, yaitu batas kelas atas dan batas bawah kelas. Lalu yang terakhir menentukan tepi kelas. Tepi kelas itu rumusnya batas atas kelas ditambah 0,5. Jika untuk tepi bawah kelas, rumusnya batas bawah kelas dikurangi 0,5. Contoh nih, untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Misalkan ini adalah data yang akan dibuat untuk menyajikan sebuah tabel distribusi frekuensi, yaitu nilai ulangan matematika dari 80 orang siswa Harapan Jaya Samarinda. Data di atas dapat kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama tadi apa? Kita menentukan jangkauan atau rank, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Hasilnya 97 dikurangi 53 sama dengan 44. Setelah itu kita harus menentukan banyaknya kelas. Rumusnya apa tadi? 1 ditambah 3,3 log n. N itu adalah jumlah siswa dalam kelas tersebut. Di sini banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log 80. Log 80 itu adalah 1,9031 sehingga hasilnya 1 ditambah 6,3 sama dengan 7,3 dibulatkan menjadi 7. Sekarang kita tentukan interval kelasnya. Tadi apa rumusnya? Rank per banyak kelas, yaitu 44 per 7 karena ranknya 44 dan banyaknya kelas 7 sehingga hasilnya 6,3. 6,3 ini harus dibulatkan 7 karena apa? Karena jika diambil atau dibulatkan 6 ada data yang tidak masuk. Sekarang kita menentukan batas kelas. Batas kelas itu adalah dalam kelompok pertamanya itu datanya dari berapa sampai berapa. Berarti ini ditentukan datanya itu dari 52 sampai 58. Nah, setelah kita selesai menghitung jangkauan, banyak kelas dan interval, kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi berikut ini. Tadi banyak kelasnya berapa? Ada 7. Nah, ini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti betul ya, kelasnya ada 7. Sekarang tadi intervalnya berapa? Interval itu adalah selang dari 52 sampai 58. Apakah benar dari 52 sampai 58 ini sebanyak 7 langkah? Kita hitung saja 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 itu ada 7 langkah. Sampai ini juga sama, 94 sampai 100 juga ada 7 langkah. Frekuensi ini apa sih? Frekuensi ini adalah yang mempunyai nilai dari 59 sampai 65 ini ada 17 orang. Yang punya nilai 80 sampai 86 ada 10 orang. Sekarang kita tentukan batas bawah. Batas bawah itu yang mana? Batas bawah itu yang ini nih.
Nah, kita pindahkan aja ke sini. Lalu batas atas itu yang ini. Kita sama pindahkan ke sini. Sekarang tepi bawah kelas. Tadi apa rumusnya? Tepi bawah kelas itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Jadi ini 52 dikurangi 0,5, 59 dikurangi 0,5, 73 dikurangi 60 dikurangi 0,5 sehingga hasilnya ini. Lalu tepi atas kelas itu tadi rumusnya apa? Batas atas ditambah 0,5 yang tadi dikurang sekarang ditambah. Sehingga hasilnya ini nih, 72 ditambah 0,5 kan 72,5. 100 ditambah 0,5, 100,5. Mudah-mudahan sampai sini kalian paham ya. Setelah kita menghitung dan membuat tabel distribusi frekuensi, kita harus mengetahui sebuah grafik. Grafik adalah lukisan pasang surutnya suatu keadaan dengan garis atau gambar tentang turun naiknya suatu statistik. Nah, ini ada histogram, poligon, dan ogive. Histogram ini bentuknya seperti ini. Nanti kita bahas. Poligon frekuensi ialah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Ini seperti tadi ya, seperti diagram garis, namun beda perhitungannya. Nanti kalian silahkan pelajari mengenai poligon. Ini ogive. Ogive itu jika garis diagram poligon frekuensi kumulatif dijadikan kurva mulus, maka kurva tersebut disebut ogive. Ada dua macam ogive, yaitu ogive positif yang diperoleh dari poligon frekuensi kumulatif kurang dari, dan ogive negatif yang diperoleh dari poligon frekuensi kumulatif lebih dari. Nanti kita akan belajar mengenai frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari jika kita telah memasuki materi kuartil di bab selanjutnya ya. Ini contohnya nih, ini contoh diagram untuk ogive, grafik ogive. Oke, mungkin hanya itu yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang dipahami silahkan diulang kembali videonya, atau kalian juga bisa mencari kembali dan menggali informasi di luar video ini. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.